Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan melaksanakan salah satu terapi, kita katakan terapi Arab klasik. Kita nggak bilang tibun nabawi. Ya, kenapa? Karena pembahasan fasdu ini tidak sabit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang mengklaim dikit-dikit tibun nabawi. Dikit-dikit ini pengobatan Nabi. Maka tujuan kita kali ini ingin memaparkan, jika datang dalil yang sahih dari Nabi, katakan dari Nabi. Kalau enggak, kita enggak boleh bermudah-mudahan menisbatkan kepada Nabi SAW. Ya, beda antara bekam sama fasdu. Prinsip juga beda, nanti akan kita jelaskan apa perbedaannya. Pada kali ini kita gunakan fasdu. Kenapa? Sebagaimana prinsip yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau termasuk orang yang menekuni pengobatan Arab klasik, juga kedokteran Yunan. Dan beliau menyebutkan bahwasanya fasdu sangat cocok ketika musim dingin. Dan kita saat ini musim hujan. Masya Allah, sangat cocok sekali. Kenapa? Karena lebih condong pembuluh darah kapiler itu menyempit. Ya. Sedangkan pembuluh yang lebih a'mak, kata beliau, pembuluh yang lebih dalam, itu sangat cocok untuk dikeluarkan darahnya dengan cara fasdu. Ya, dengan cara fasdu. Adapun ketika musim panas, tubuh juga dalam kondisi panas, kemudian membuat atau menyebabkan pembuluh darah kapiler melebar, ya, sehingga kandungan zat-zat yang membahayakan, unsur yang membahayakan itu naik ke permukaan, maka cara yang bagus adalah bekam dibanding fasdu. Ya, ini yang beliau sebutkan. Ya, ada kapan saatnya fasdu, kapan saatnya bekam. Nah, begitu pula fasdu ini punya terapi yang modelnya apa? Istifraq, mengeluarkan sesuatu dalam tubuh. Prinsip mengeluarkan sesuatu dalam tubuh berarti untuk kasus apa? Kasus yang ekses, berlebihan dalam tubuh. Seperti apa? Kolesterol tinggi, asam urat, kemudian obesitas, kemudian apa? Kencing manis tinggi juga sangat bagus. Kemudian orang yang masalah-masalah yang menunjukkan dia ini sedang ekses, itu penting untuk dikeluarin. Sebaliknya kalau ada orang kasus defisiensi, kebalikan dari ekses, seperti kemarin yang kita dapati ibu-ibu, kok saya setelah fasdu saya langsung keliengan ya, langsung pusing ya. Ya ternyata dia hipotensi, darahnya rendah. Ya jelas, sesuatu yang rendah tambah dikeluarin. Ini menyalahi konsep. Ya, ini menyalahi konsep. Maka dari itu ini digunakan untuk kasus ekses. Ya. Beliau ini mengeluhkan dengan asam urat Masya Allah 10. Ya. Kemudian leher tegang. Dan yang khas lagi di mata seperti cincin warna putih. Ya. Asam urat sama kolesterol adik kakak. Ya. Kayak akhu syaqi, saudara kandung. Nah, dan beliau sudah mengeluhkan kakinya sudah sakit. Ya. Maka ini yang paling bagus di fasdu di daerah yang terdekat, daerah sakit. Nah, kebetulan daerah sini paling bagus di ujung. Ya, nanti akan disebutkan apa manfaatnya fasdu di pembuluh darah sini, apa manfaatnya fasdu di sini, apa manfaatnya fasdu di titik sini. Ya, nanti akan kita sebutkan dalam kajian khusus. Ya, adapun alat sangat simpel sekali. Tentunya kita sebelum melakukan tindakan kita harus tahu tensinya pasien. Asam urat tinggi, ternyata tensinya rendah. Nah, ini jadi masalah. Mungkin bisa dilakukan fasdu tapi sedikit saja. 10 cc darah keluar itu sudah Masya Allah. Jadi terapis fasdu nggak usah tamak, nggak usah rakus untuk ngeluarin darah si pasien. Ya, itu prinsip. Nggak usah banyak-banyakan. Ya. Pernah dalam satu kasus orang kena stroke langsung ketika itu di fasdu. Hanya 10 cc keluar, tidak jadi kena stroke. Nah, nggak usah banyak-banyakan, intinya keluar sedikit saja sudah sangat membantu. Nah, jadi kita harus tahu kondisi pasien, tensinya berapa. Ya, kalau tensinya 90 ke bawah hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Kemudian perlu diperhatikan pula, tanyai pasien, Pak makan jam berapa deh? Siang. Jam 12 siang. Setelah zuhur. Nah, kalau katakan Pak makan siang kapan? Baru saja saya makan. Di fasdu bisa pingsan. Kenapa? Karena pembuluh darah sedang konsentrasi ke alat pencernaan. Ketika dialihkan ke fasdu, udah kacau peredaran darah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita tanya, gimana istirahatnya, Pak?
Oh, dari siang tadi setelah zuhur belum ada tidur. Tadi malam oke, istirahat. Alhamdulillah. Oke, kalau pasien kurang tidur, katakan begadang 3 hari begadang, ini jadi masalah. Baru masuk jarum sudah mungkin kejang-kejang kali. Pernah kita dapati kayak gitu. Nah, kemudian perlu tanya pula, pernah ada riwayat kencing manis enggak? Perlu kita tanya, kencing manisnya dapatan atau warisan turun temurun, ya, wirawati atau wijadi. Kemudian kita lihat ada anemia enggak? Kita lihat dengan apa? Kalau nggak ada anemia, konjungtivanya, ya, darahnya nggak ada, oke, siap difasdu, ya. Jadi harus kita tanya. Nah, pemerintah sampai sekarang nggak ada izin khusus terapi fasdu, izin resmi nggak ada. Kenapa? Karena khawatir malpraktek, bermain dengan darah. Ya, khawatir apa? Malpraktek. Bekam mungkin masih mending, tapi fasdu ini ekstrim. Ya, ini pengobatan hanya selera pemberani. Allah barik. Adapun bekam mungkin yang jadi fatal jika dilakukan pada titik-titik tertentu. Misalkan dilakukan pada vena jugularis. Ini subhanallah pernah terjadi kasus di Saudi Arabia, seorang lelaki Jazair membekam laki-laki Saudi, ya. Setelah itu darahnya nggak berhenti, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian dilakukan di belakang lutut persis, sehingga apa? Cairan sendi, cairan sinovial ikut tersedot. Akhirnya sendi kering. Setelah itu lumpuh. Ya, perlu disuntik cairan sendi sampai ini ceritanya hampir 10 tahun lalu. Disuntik waktu itu butuh dana 25 juta. Ya. Gara-gara bekam, malpraktek harus ngeluarin uang 25 juta. Nah, kemudian juga nggak boleh bekam dekat mata, terlalu dekat dengan mata. Bekam di panca indera, bekam permisi di alat vital di dubur, ini nggak boleh juga, permisi akramakumullah. Ada aturannya, ya. Nah, adapun fasdu ini memang sangat ekstrem karena mainnya vena dan ada kasus-kasus yang kontraindikasi untuk difasdu. Maka itu jadi perhatian dan kami ingin sampaikan, berharap ya wajah Allah semoga bermanfaat untuk kaum muslimin sehingga nggak terjadi malpraktek. Nggak terjadi malpraktek. Alatnya sangat simpel. Pertama kita sediakan tensimeter, ya. Kemudian kita sediakan handscoon, ya. Kemudian kita sediakan kasa, ya, plester, torniket untuk ngikat, jarumnya ukurannya 18, apa bacanya, gauge, 18 gauge. Nah, kemudian alkohol swab, terus Hansaplast, Westcom, ya, Anda pakai Westcom atau Anda bisa pakai plastik. Kemudian standarnya mau diapakan darah ini? Nah ini, jarum ini mau diapakan coba? Kalau orang nggak paham, jarum coba kalau asal praktek, fasdu dibebaskan. Jarum buang temen sampah. Wah ini jarum ini nggak hancur, berapa puluh tahun nggak hancur coba. Kalau ternyata lepas dari tutupnya, keinjak kakinya orang coba, amanah. Nah makanya jarum nanti ini kalau sudah penuh diserahkan ke pihak puskesmas, ya, ke pihak puskesmas. Dan mereka sudah menyiapkan tempat bakar khusus alat-alat medis, ya, insinerator. Nah, dimasukkan ke alat tersebut dengan pemanasan 1000 derajat Celcius. Sebenarnya servis dari pemerintah sudah ada. Kemudian darah mau diapain darah? Ya, darah yang standarnya yang benar adalah dibakar juga. Dibakar juga. Nggak boleh kalau orang sembarangan, coba orang praktek dibuang ke sungai. Ya, dibuang sembarangan. Ya, ini kan subhanallah mencemari. Padahal virus, bakteri ada di situ, ya, infeksius ini. Kemudian pula cara yang sangat bagus sebenarnya ya cara pakai jarum ini. Adapun cara-cara yang lalu mereka menggunakan fasdu dengan pisau. Adapun zaman sekarang dijual juga fasdu menggunakan pisau cekung. Harganya murah ya, hanya 45.000, bisa dijual beli online ada. Tapi harus disterilkan dahulu. Ya, dan kelemahannya kalau sudah ngerobek pembuluh darah, luka ini nggak hilang, ya. Nah, kalau jarum tusuk keluar darah, ya, tentunya darah pada fasdu nggak seperti darah bekam. Darah bekam itu hanya darah kotor, sel darah putih nggak keluar, darah yang sehat nggak keluar, karena apa? Di kapiler. Adapun pada fasdu sel darah putih keluar, darah sehat, darah yang sudah rusak keluar juga, semua keluar.
Ya, ini perbedaannya. Nah, ketika pakai pisau ini, harusnya standarnya kalau mereka pakai pisau, terapisnya atau pasiennya harusnya membawa pisau sendiri dan pisau itu sekali pakai dan steril. Ya, tapi kenyataannya terapis tradisional, ya, satu pisau bisa untuk 1000 orang. Bayangkan, kalau dibilang awas ini penularan HIV, hepatitis B, ini penularan ini, tawakal Allah. Nah ini tawakal tapi nggak ngambil sebab. Padahal uji coba ilmu kedokteran sudah menunjukkan perantaranya penularannya darah. Nah, berarti apa? Tidak mengambil hikmah. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah apa? Ya, Allah menjadikan kesembuhan itu melalui sebab. Juga Allah menjadikan sakit itu juga ada sebabnya. Maka kita harus mengambil sebab biar sembuh, sebab biar nggak kena sakit. Ini termasuk apa? Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan sebab, kata Syekh Ibnu Utsaimin, berarti dia telah meninggalkan, mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sekarang kita langsung praktek saja insyaallah. Pertanyaan saya Ustadz, setelah dilakukan nanti apa ini berapa jam boleh setelah ini makan gitu Ustadz? Nah, kalau makan, kalau teori bekam untuk mandi 3 jam kemudian baru boleh mandi. Ya. Untuk makan juga gitu, kalau makannya ringan aja. Enggak usah makan terlalu berat. Tentunya jangan makan berat, jangan makan nasi lauk, cukup yang ringan-ringan aja. Nah, terus tidak memperbanyak lemak. Susu itu teori mereka orang-orang Arab, nggak ada kaitan sama agama, kita nggak bicara agama. Kenapa? Karena lemak susu memperberat pencernaan, daging-daging memperberat pencernaan, padahal sedang konsen untuk apa? Mengganti darah. Juga dari itu nasihat orang Arab ya, orang Arab turun temurun, bekam, fasdu, 1 hari setelah itu nggak boleh hubungan intim. Berapa? Jumat 180/100. Wah, 180/100 plus asam urat plus kolesterol plus kencing manis. Ini harus pola makan harus dibenahi. Penting pola makan dibenahi. Ya. Untuk fasdu berulang kapan berapa kali fasdu? Umurnya darah sebagaimana ma'ruf 120 hari. Berarti kalau mau fasdu rutin ya 4 bulan. 14 kali 4 bulan. Tapi kalau kepepet ketika dibutuhkan tiba-tiba tensi naik langsung fasdu. Tambahan Ustaz, kalau seandainya setelah fasdu ternyata gliyeng atau gitu gimana Ustaz? Langsung cabut, pasien dikasih yang manis-manis, misalkan mati, angin. Kalau teh sebenarnya nambah denyutan jantung, paling aman mati. Ya, yang manis-manis langsung ganti glukos. Kenapa? Ketika ada trauma sesuatu yang dibutuhkan pertama kali otak apa? Glukos. Kalau umur semakin tua, kan pembuluh darah semakin kecil. Karena sering dapati orang tua umur 80 tapi pembuluh darahnya seger. Ternyata rahasianya apa coba? Sering makan sayur. Penting banget. Karena sayur melenturkan peredaran darah. Ada kasus orang tertua dari Cina, tertua di dunia. Umurnya 256. Ternyata rahasianya dari umur 10 tahun dia gemar dengan terapi makanan. Dari kecil 10 tahun, orang Cina. Intinya bang makanan itu masya Allah nggak bisa dientengkan. Kalau orang muda dari atas, dari tengah. Tapi kalau orang tua dari samping. Karena pembuluh darahnya sudah nggak lentur lagi. Meleset ya. Nggak usah masuk dalam-dalam, bisa tembus pecah. Sebenarnya 250 sampai 400 cc ya. Tapi kita lihat kondisi, kadang kalau menit kita nggak bisa ngitung karena ada yang darahnya kental. Kalau kental keluarnya pelan, ini kental nih, ini kental. Nanti kalau sudah bersih, yang kotornya bersih, kencang. Ada yang dari awal ngocor kayak keran, terus merah, itu orang yang seger itu. Kental ini yang harus keluar ya ini. Kentalnya ini yang harus keluar. Penyakit apa ya? Lemaknya atau gimana? Campur lemak, asam urat, ya, kotoran-kotoran.